Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Tade Putra Alexander Sawe. Pada saat dengan NIM 2312187. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah budidaya lahan kering dan kepulauan yang membahas tentang RPS ini 6 RPS setelah ujian tengah semester. Yang pertama itu integrasi pengelolaan potensi darat dan pesisir serta lautan secara berkelanjutan. Teori integrasi ekosistem darat pesisir laut itu merupakan pengelolaan potensi darat, pesisir, dan laut secara berkelanjutan yang memerlukan pendekatan ekosistem yang holistik. Prinsip utama integrasi itu adalah yang pertama, keterhubungan ekosistem. Ini merupakan aktivitas di darat seperti pertanian atau kehutanan yang mempengaruhi kualitas lingkungan pesisir dan laut melalui aliran sungai dan sedimentasi. Yang kedua, pengelolaan multisektor. Ini merupakan menyatukan kepentingan berbagai sektor seperti perikanan, pariwisata, dan agribisnis untuk menghindari konflik sumber daya. Yang ketiga, keberlanjutan. Itu merupakan bagian yang memfokus pada pengelolaan yang tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem dan sumber daya untuk generasi mendatang. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Itu merupakan pelibatan komunitas lokal sebagai aktor utama untuk memastikan keberlanjutan tersebut berjalan. Kita masuk ke RPS yang kedua. Ini merupakan peluang bisnis pertanian, lahan kering, pariwisata, dan sumber daya perairan. Teori diverifikasi sumber ekonomi lokal. Ini merupakan daerah dengan kondisi lahan kering, sumber daya perairan yang kaya, dan potensi pariwisata dapat mengembangkan ekonomi berbasis diverifikasi. Itu yang pertama, itu ada bagian-bagian yang pertamanya itu agribisnis lahan kering. Ini merupakan pemanfaatan teknologi pertanian modern seperti irigasi tetes dan pemilihan tanaman lahan kering meningkatkan produktivitas dan daya saing produk. Yang kedua, ekowisata. Ini merupakan hubungan antara sektor pertanian dan sumber daya perairan dengan pariwisata melalui agrawisata dan wisata perairan. Yang ketiga, nilai tambah produk lokal. Ini merupakan pengolahan hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan nilai tambah seperti penguasaan produk lokal untuk pasar internasional. Dan yang terakhir itu merupakan kemitraan dan sektor swasta. Ini mendorong investasi pada potensi lokal yang berkelanjutan. Kita lanjut ke RPS yang ketiga, itu merupakan pariwisata selayan pandang. Ini merupakan teori pengantar industri pariwisata. Pariwisata itu merupakan sektor ekonomi berbasis jasa yang memanfaatkan daya tarik destinasi untuk mendatangkan wisatawan. Ini ada beberapa komponen yang mencakup dalam teori tersebut. Yang pertama, atraksi. Itu merupakan keunikan budaya, keindahan alam, dan pengalaman lokal sebagai daya tarik utama. Yang kedua, teori yang kedua itu aksesibilitas. Ini merupakan infrastruktur transportasi dan komunikasi yang mendukung metabolisme wisatawan. Yang ketiga, akomodasi. Ini merupakan penyediaan fasilitas seperti hotel, homestay, restoran, dan sesuai dengan kebutuhan para wisatawan. Yang keempat, pemberdayaan lokal. Ini merupakan mengintegrasikan komunitas lokal dalam pengembangan produk dan pelayanan wisata. Masuk RPS yang keempat, siapa wisatawan itu? Teman-teman, wisatawan itu dapat didefinisikan sebagai individu atau kelompok yang melakukan perjalanan ke tempat di luar lingkungan sehari-hari untuk tujuan rekreasi, healing, bisnis, ataupun budaya. Tipe-tipe wisatawan itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama, wisatawan massal. Itu datang dalam jumlah besar atau destinasi populer. Itu kayak jalan-jalan ramai. Yang kedua,
wisatawan individualis itu menjelajahi tempat-tempat unik dengan pengalaman yang personal. Yang ketiga, wisatawan minat khusus. Itu berfokus pada aktivitas tertentu seperti menyelam dan trekking. Yang keempat, ini wisatawan budaya. Itu mengunjungi destinasi untuk mempelajari tradisi, seni, dan sejarah setempat. RPS yang berikut yang kelima itu produk pariwisata di NTT. Teman-teman, teori pengembangan produk pariwisata yang regional itu merupakan memiliki potensi pariwisata yang berbasis budaya, alam, dan laut. Ini ada beberapa produk utama yang meliputi, yaitu pertama, atraksi alam. Itu seperti Pulau Komodo, Danau Kelimutu, dan pantai-pantai yang eksotis. Yang kedua, budaya dan tradisi. Ini yang seperti ritual adat, musik tradisional, dan kain tenun ikat yang ada di dalam ini NTT. Yang bagian yang berikut, yang bagian yang ketiga, yaitu wisata bahari. Itu merupakan aktivitas menyelam, snorkeling, dan eksplorasi pulau-pulau yang ada di NTT, pulau-pulau kecil yang ada di NTT. Yang keempat, wisata berbasis komunitas. Ini merupakan pengalaman tinggal di tempat desa yang desa adat untuk mengenal kehidupan masyarakat lokal yang ada dalam daerah tersebut. Yaitu yang berikut kita masuk ke RPS yang terakhir atau RPS yang ke-6, yaitu promosi pariwisata di NTT. Teori strategi promosi destinasi wisata yang ada di NTT itu, yaitu promosi pariwisata NTT dapat dilakukan dengan pendekatan yang berikut. Yang pertama, di digital marketing. Itu memanfaatkan media sosial, situs web, dan aplikasi perjalanan untuk menarik wisatawan yang ingin datang ke Pulau NTT. Yang kedua, ini branding destinasi. Ini merupakan cara di mana kita mengangkat keunikan NTT dengan ini sebagai surga yang tersembunyi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, kolaborasi nasional dan internasional. Ini caranya dengan cara menjalin kerjasama dengan agen perjalanan, maskapai, dan komunitas internasional agar destinasi wisata yang ada di NTT lebih terkenal luas di nasional pun maupun internasional. Yang keempat, event pariwisata. Dengan pada cara ini kita mengadakan suatu perlombaan atau event yang dapat menarik daya tarik para wisatawan untuk datang melihat keunikan yang ada di NTT. Yang kelima, edukasi wisatawan. Ini caranya untuk memberikan informasi tentang keberlanjutan dan cara menghargai budaya lokal. Teman-teman, sekian presentasi saya mengenai 6 RPS setelah UTS. Sekian dan terima kasih.